Oke. Mbak Li, Iya, Mas apa Agni. ya mulainya? Iya tuh. Mulai mulainya dari mana ya? Cerita sih wis, awakmu pengen cerita apa? Soal kan wingi wis tak ceritani ya, senda apa? Soal perempuan dan konservasi. Iyalah. Mungkin dari apa yang dulu membuat awakmu mau menginisiasi konservasi gitu. Arek wedok menginisiasi konservasi, keresahan apa? Berangkat dari keresahan apa? Ya, Em, Mas Agni sebenarnya sudah tahu banyak tentang fakta yang terjadi. Lia Ay, ay, ay. belum menjadi konservasionis dan setelahnya. Kayak cerita tentang itu wis banyak yo, ayo. Ya, iki kan cuma kita mengulang cerita itu untuk orang yang berbeda. Jadi antara Lia sebagai perempuan dan konservasi sebenarnya hanya menjalani sesuatu yang berdasar Iyalah. kenyamanan hati gitu. Jadi nyaman, berproses bersama untuk ya sama sih merawat tanaman. Karena yang dilihat sekarang kan CMC 3 warna sudah dengan banyak orang ya, sudah dengan banyak dukungan. Sekarang kulit Lia juga bisa makin putih. Walaupun tidak juga putih-putih amat. tapi jejak digital itu kan bercerita ya, yang mana dulu juga aku yang juga erat dengan fungsi perempuan di rumah yang 3M tuh maca, masak, mana itu Ya memang harus beres. lah. Ya, itu beres dulu. Kemudian waktu senggangnya, waktu prioritas yang kedua ya di rumah kedua itu di BMC, di kawasan konservasi mangrove, ya nandur, ya kemudian mendampingi bukan wisatawan aja ya, tapi juga mendampingi preman-preman. Mendampingi preman-preman dengan berbagai motivasinya itu yang tak lakukan sehingga ya gak kerasa kalau bisa dihitung 2012 Iyalah, aku 11 tahun ini jalan ke-12 ya. Ini sungguh luar biasa, bahkan lebih besaran umurnya, lebih tuaan merawat CMC daripada merawat anakku yang masih 10 tahun. Li, tapi maksudku ngene, apa yang kemudian membuat awakmu waktu itu berpikir iki gak iso, aku harus terlibat gitu loh. Karena pada saat itu kan ya tidak semua arek enom, tidak semua arek wedok mikir ngono loh. Lapo sih gak rapi ae, lapo sih gak ngelakoni urip normal ae ngono loh. Ya, aku melihat bahwa sejak 2005 jauh rada lama itu kan bapak-bapak sudah berproses ya. Senyampang waktu ya bisa dibilang kerja keras lah untuk nandur gitu. Ternyata dari pengamatanku bapak-bapak itu belum cukup untuk membuat sebuah masakan yang sehat, nikmat lagi. Ibaratnya gitu. Sehingga aku kemudian meniatkan diri ini, ayo Lia bisa yuk melengkapi bapak-bapak, karena yang dibuat bapak-bapak ini dengan kencengnya itu loh. Ya Mas Agni dengan bapak-bapak lainnya paham kan. Nah iskadung ayo tidak mampu kemudian kita meluaskan diri berinovasi. Nah itu yang kemudian membuat aku ayo bapak-bapak butuh dia, bapak-bapak butuh sosok muda yang bergerak konsisten untuk mendukung pada ruang inovasi dan sistemnya. Ya feminim lah. Gerakannya bukan cuman keras, tapi juga cerdas. Aku berkarya di CMC fokus sejak tahun 2012 ya. Jadi dihitung tahun lebih dari 10 tahun ini. Terus tahun itu memang belum menikah sih, terus kan nyambi begitu di usia gede untuk membantu gerakan bapak dan teman-teman yang ada di kawasan Natur. Nah, kesulitannya saat itu
Aku domisili Benar kah? tapi sekolah di Malang, di Cirawiri gitu, pulangnya naik minggu dok. Nah, aku punya peran di situ untuk membangun minat. Karena aku lihat pergerakan bapak-bapak ini kan nganggur sekedar tidur gitu tuh. Sedangkan kesadaran lokal menanam konservasi itu nggak ada gitu. Jadi ibaratnya ya wis hanya bapak-bapak itulah yang melakukan. Dan di situ aku punya keyakinan bahwa intinya butuh bantuan. Hal ini butuh lebih dicerdaskan supaya orang-orang lokal itu percaya bahwa apa yang dilakukan bapak ini bermanfaat gitu. Karena saat itu kami belum sama sekali tahu tentang teori konservasi, belum tahu apalagi pariwisata. Karena kami tujuan awalnya saat itu kepingin mengembalikan Celungup yang rusak, yang panas, yang enggak menjadi Iya. surga. Menjadi surganya yang saat itu juga diceritakan para sesepuh. Jadi ada sebuah cerita pada buku itu, Celungup itu sempat menjadi sumber penghidupan. Nah, tapi pas Halo. itu 2005 sekolah, 2012 juga masih sekolah, itu kok tetap air rusak, kan? Sedang biru ini kaya dengan sumber daya lautnya. Sehingga ya secara psikis aku kan oleh dia yang kecil, dia yang remaja dan dia yang dewasa menunggu perubahan itu kok gak ngono-ngono gitu kan. Nah, akhirnya ya wes aja semuanya. Tahun 2015 sambil nyampe aku juga menggali minat di luar untuk membantu bapak-bapak. Nah, hasil 2013 bukan hanya menanam tapi juga menanam karang di situ. Nah, saat itu juga aku memutuskan untuk menikah. Itu kami yang menerima kegiatan yang karena itu nggak sama sekali nggak menghasilkan uang, malah prosesnya ya seorang perempuan ikut patroli saat malam-malam terus mengidekan wah selalu simpelnya ketika ditanya kesulitannya apa bapak itu kan selalu dengan untuk proses. Sedangkan aku kan dengan inovasi-inovasi ide yang lebih lambat memang. Misalnya nanam itu bantu mahasiswa. Bapak-bapak sudah punya antisipasi tuh. Lah nanti mahasiswanya malah merusak, malah nandurin nggak tepat gitu kan. Oke, penuh rasa ketidakpercayaan gitu ya. Betul. Karena karena tapi lek rasa tidak percaya iku mosok wong lanang tok. Wong wedok mosok gak duwe perasaan ngono. lebih banyak lebih banyak untuk. Jadi Jadi ibu-ibu justru menurut awakmu perempuan malah lebih percaya. aku aja saat itu dari ibu-ibu dari 7 bapak-bapak yang tiga itu yang percaya. Ibu-ibu lain, masyarakat lain nggak percaya sama sekali tentang bisa membantu. Malah justru ya dari kami sendiri pasti ada istilahnya di prosentase ya 70% itu sudon, jadi intinya jelek. Sudonnya langsung kok. Nah mahasiswa, nah orang-orang yang datang. Oke, orang-orang yang datang dan membantu ya. Betul, karena ya orang kota nggak biasa nanam. Nanti ya kayak kok kayak gitu. Kok tanamannya menjadi tidak maksimal, padahal prioritas kami kan nandur. Nanti sampahnya kayak apa? Yeah. Nah itu yang kemudian yo 2013 2014 itu 2 tahun itu sistem untuk membuat sistem pendampingan. Ya wes Pak, nek semisal kita punya kelembagaan, kita punya analisis mahasiswa datang enggak bisa nanam, berarti harus damping, bukan? Yang damping ini ya apa? Ya wes pola-pola kita itu harus disampaikan, kita harus pede. Karena mereka itu yang biasa foto, bisa belajar teori, praktek, tempel tetap wes, nggak perlu apa ya merasa aku mau disuruh. Iya. Itu terus yang kedua sampah.
dan terbukti memang karena kita nggak bisa bawa sampah gitu kan, atau sekali pakai jajan-jajan gitu. Itu ya opo karena mangrove pun tanpa mereka datang dari laut itu cantolan sampah ya kan. Ya akhirnya kami coba untuk membuat formulir itu, sistem checklist itu di awal. Checklist sampah. Sekarang checklist sampah. Ayo dihitung wis. Loh, lepas ngitung itu apa ya? Cara mengambil hatinya kayak apa? Kemudian ya praktek simulasi kan. Wis nekat wis. Mau kita itu niatnya api. Niat api harus diperjuangkan. Dan ya hampir 24 jam kami ngobrol, habis nih diskusi lagi di rumah kita, di meja bundar itu evaluasi. Karena itu tamu pro aja enak ya, tamu kontra itu sulit. Nah, mahasiswanya sudah persentase sudah aware, sudah peduli mahasiswa itu. Tapi wong-wong tonggo-tonggo, tetangga-tetangga ini masuk itu 2015 menentang itu. Ngapain lah po kudu cek apa gitu. Terus ya bongi angel itu kesulitan itu. Okay. Jadi jangan dibayangkan semoga Bojonegoro lebih baik. Oh. Wong Sukoharjo dalane walus. Terus di MC ya begitu aja jauh setapak bagian. Itu juga kesulitan kan. Wong wedok ya kan. Iya. Cik, Mbak Ling ini. Aku pengen elaborasi lebih ini ya. Iki ono ade juga. Perempuan, duwe anak, duwe keluarga. Aku setelah duwe bojo juga merasa bahwa sakjane wong wedok iku jauh lebih capek daripada laki-laki ya. Ini mulai jagongan, awakmu 24 jam ngurusi keluarga. Tangi paling isuk. Sebenarnya kan tidak berbuat apa-apa untuk alam tuh coro beban moralnya itu nggak lebih besar daripada laki-laki. Benar. Iki menurutku ya. Santai. Menurutku ya beban moralnya ku nggak lebih besar dari laki-laki. Ono kemalingan di lingkungan kita ku sing disalahno wong lanang-lanang nggak kamling kan kira-kira ngono. Bukan lingkungan. Tapi dari perspektifmu pribadi lapo ngono lho. Lapo kon kok awakmu kudu peduli kita kesampingkan dulu kalau sekarang ternyata rame jadi wisata jadi duit ya. Kita kesampingkan itu dulu tapi lapo sih sebagai wong wedok. Apa gak normal-normal ae jadi ibu rumah tangga lah. Wong iku normal dadi ibu rumah tangga ya wis dadi pahala ngono lho. Wis dadi dalane surga ngono lho. Lapo ngono lho. Ya. Ya memang aku punya keterikatan ini. Aku punya ruang kepingin melakukan hal-hal ini untuk merawat alam itu sebelum aku menikah. Kan aku menikah di 2013 itu terus punya anak. Sebelum itu aku sudah melakukan itu. Yang mau tanyakan kan kenapa melakukan itu kan sampai setelah menikah pun masih gitu ya. Ya karena atau ngene lah, awakmu gak usah ngomong sebagai awakmu dhewe. Coba bayangkan bule les wong tuwek, iya kan? Wong tuwek, ya. Kalau dari sisi finansial juga mau ngapunten, bukan orang yang punya gitu ya, duduk wong sugih, tapi ngelakoni iki, ngiciri tanduran. Ya. Sampai saiki Kiki anake pun melok, gitu loh kan? Ya, motivasi akhirnya memang kepingin mengembalikan kenyamanan. Karena aku berpikir kenyamananku suka eksplorasi juga dicelungup saat itu. Aku bayangin nek anakku mendapatkan situasi yang panas juga kayak aku saat itu. Kenyamanan untuk awakmu. Iya, kenyamanan untuk aku sendiri, kenyamanan bahkan senyampang waktu aku. Tapi kon kan bukan duduk wong sing kerja nang tetelan. Awakmu kan ya, nang omah, kepayonan gitu loh. Kan butuh bendina wong sing nang alas, golek rambanan nang tegalan, duduk iki lha apa awakmu mikir kenyamanan tuh. Tapi pemaknaanku waktu itu cukup luas, karena pesisir ya. Waktu itu juga kerusakan terjadi di sini.
Jadi aku yang sekolah dari hasil Pak jualan dari nelayan waktu itu Iya, iya. enggak gitu. Jadi hal-hal rusak-rusak itu mau sampai kapan diwariskan tak nang anak-anak gitu. Makanya kemudian aku nggak peduli, aku mau makan, aku mau bertani nggak dari situ aku nggak peduli, nggak peduli. Yang penting aku punya punya keseriusan untuk merawat yang bisa tak lakukan. Saat itu memang wangel karena aksesnya terus waktu ibu-ibu itu bener kok ya kurang penggawean temen gitu kan ngapain harus buat sistem sibuk-sibuk itu tapi aku punya yakin bahwa apa yang tak lakukan sekarang pun sederhana ya semoga suatu waktu menghasilkan yang bermanfaat buat banyak orang ya ya tiba nggak sok hero tapi ya ternyata itu menimbulkan hasil juga gitu. Cuman kepingin itu sih, aku selalu dalam diriku melakukan hal-hal kecil dengan serius dan nggak main-main. Nek yo yo, nek enggak. Oke. Sekarang perempuan di situ ada berapa, Mbak Li? Kami ber lebih 10, lebih 15 kalau diidentifikasi. Iya, 10 sampai 15. 15. Jumlahnya nggak sebanyak yang laki-laki, tapi perannya penting. Iya, oke. Peran penting itu ketua perempuan. Ya, awakmu Aku dewan dhewe. Terus Mbak Fitri tadi Mbak Fitri bendahara. bendahara, oke. Ketua nyekel duit wong wedok. Terus Data, Mbak Pita nyekel apa? Data, arsip. sekretaris. Oke, jadi wis dikunci ku. Ketua nyekel duit, pengambil kebijakan, nyekel duit, nyekel data. Wis, wedok kabeh. Wong lanang Terus sih juga biro perempuan itu ibu-ibu Bu Les, Bu C yang ngeceki sampah itu. oke, checklist sampah, kontrol terhadap sistem yang membedakan kita dengan tempat wisata lain. Iku cekel perempuan. Pemandu. Oke. Terus pusat informasi. Oke. Lek nang desa iku ono PKK, tapi PKK itu adalah penyeimbang. Iki justru lanange sing kudu ning PKK ngono ya. Yo, Persatuan Kepala Keluarga ya. PKK nih. Kita coba dengar perspektif Ade. Ayo, coba. Ya apa kon lek mentau jawaban jujur kon kan berhubungan ambek Lia karena kon kenal aku. Saiki coba di depan Lia, di depanku kon menilai Lia sebagai apa? Sebagai perempuan yang memang seharusnya dia melakukan itu apa wong wedok kurang gawe? Coba. Ayo. Wah, gak ngerti aku. Ayo Apa ya? ngomong. Ayo. Coba. Ayo. Nah, ayo ngomong. Aduh, enggak ah. Apa ya? Menurutmu apa? Ayo apa kan melihat sosok bule les lah, sosok wong-wong nang sendang biru lah, ojo lihat tok. Ya, normal-normal aja sih. Ya maksudnya wajar ya. Seharusnya itu yang harus mereka lakukan ya. Karena kan mereka tinggal dan hidup di situ. Kalau bukan mereka yang menjaga, yang merawat, yang melakukan hal-hal baik, ya siapa lagi? Nggak mungkin kan orang luar. Jadi menurutku ya itu normal. Ya memang harus dilakukan, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mereka harus melakukan itu. Gitu. Oke. Ini kan artinya ini bukan soal gender ya, bukan soal ini tadi ini tanggung ya Tanggung peduli jawab. pada persoalan lingkungan itu gak masalah kon lanang gak wedok ngono lho ya. Kebetulannya di CMC lanang wedoke kompak Iya, betul. gitu. Jadi perempuan ada di posisi ketua bukan karena mendominasi tapi karena ya seandainya pun awakmu lanang ya tetap awakmu karena either awakmu lanang apa wedok awakmu dianggap kompeten kan gitu ya. Betul. Tidak Iya. relevan lagi bicara laki-laki atau perempuan. Ya. Gitu. Oke. Pada tataran teknis, Li, ngontrol perilaku wisatawan itu kan gak gampang. Wong seneng dolen, kadang nggawa gendaan, gak peduli konten, masuk ke dalam dikontrol sampai nang jero sik didampingi metu sampai sik kudu dicek maneh. Kita ketat sekali. Checklist sampah
didekek perempuan. Oke, kita lupakan gender tadi ya, gender perspektif. Tapi kita tidak bisa menampik bahwa jelas ada tujuan kan di situ. Meletakkan perempuan di posisi krusial. Di posisi yang rentan orang ngamuk. Aku iki dolen, aku iki wis bayar. Lapo sih ngono. Apa? Ya, betul banget. Itu juga sudah melalui tahap percobaan. Awalnya, bapak-bapak yang berada di posisi cek masuk dan keluar. Tapi faktanya, ketika cek masuk keluar diisi bapak-bapak, potensi bertengkarnya lebih tinggi. Gelutok ya? Misalnya ditanya ya, Iya. mohon maaf, izin akuanya ada 5, kok cuma ada 4 gitu. Dan nih bapak versus bapak sing terjadi ini omong. Loh, mana memang apa nggak sengaja aliannya gitu. Bapak waktu itu kalau bapak yang ngecek keluar ya, wes tadi wes pulang-pulang malah ceritanya Gelut. kan. Sering, jadi ini sebulan itu bahkan naruh bapak di situ. Apa ya, surganya malah nggak nyata, happinessnya malah nggak terjadi. Efeknya kan ya gitu tuh, bos bertengkar. Terus aku rubah, coba deh, aku dulu waktu itu cek pas keluar. Ada boleh nih koyo sing kurang meningkat. Ya akhirnya dikasih buku-buku lukis. Ya gitu kan, perempuan soft ya gitu ya, tak ambil selahnya ngalah dulu teknik-teknik begitu. Akhirnya lu makin minim bertengkar ya. Nah jadi oke, aku ngader angkat sama ibu-ibu itu pertama ngecek juga bisa ternyata berada pada ruang pengembangan karakter. Wong wedok itu pahami karakter orangnya lebih cepat, caranya lebih banyak. Oke, kembali. Tujuan kita itu kan bukan sok-sokan ya, bukan sok-sokan ngatur, tapi sebenarnya kan mengedukasi orang untuk berpariwisata secara bertanggung jawab. Betul. Oke, kemudian Lia menghadirkan faktor perempuan tuh di situ. Ya. Oke. Terus yang terakhir, aku sangat yakin begini. Semisal orang itu pun terus marah kepada perempuan, maksud dia nggak iling sama ibunya. Oke, kan memanfaatkan psikologi iku ya. Ya, jadi aku. Mosok yo kate tukaran mbek wong wedok kan ngono. Paling banter berdebat. Tapi lek wong lanang wis ayo gelut ae. Itu dia. Nek semisal wong lanang mau nganu wong wedok kae ling ta mbek ibunya gitu. Itu Iya. yang juga Isin lah, isin. Saru. Oh, ada kelicikan di situ ya. memang begitu sehingga Oke. sampai sekarang pun formasi perempuan masih pegang kendali terbaik. Oke. Kira-kira begini, aku kalau diluruskan kalau aku keliru. Ketika kemudian wisatawan tuh menolak untuk dikontrol sampahnya, dikontrol perilakunya, harusnya kita itu bukan memarahi, tapi menjelaskan. Kenapa kok harus begitu? Betul. Oke. Kalau proses marah itu sah, tapi prosentasenya di 20%. Oke. 80% kita harus mainnya giring ke orang-orang itu. Dan itu giring ya, membentuk persepsi ya. Betul, karena ya orang datang dengan karakter dan tujuan masing-masing. Iya. Kita memberi kita. Ngeklik nih. Yo harus ikut yang usaha yang luar biasa. Ibu-ibu biasa yang telepon, ya punya biji itu kan yang diomongin banyak. Naik badi, tujuannya mau kemana gitu ya? Ini apa? Sing dibahas bulat, tapi sama gitu. Nah pada periode memberi edukasi, kita harus latihannya, banyak cara. Harus semangatnya itu kayak ngomong. Ya apa yang kayak awakmu ngomong nang Aira gitu ya, muter gitu kan. Tapi intinya adalah merubah perilaku deh, mendidik. Ya harus berbelit-belit sih menjelaskannya. Aira, gini. Ini jangan begini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu supaya kamu begini kayak gitu. Meskipun dia akhirnya bertanya, kenapa harus begitu, kenapa harus begini. Tapi nanti akhirnya dia kan juga paham.
Iya 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 iya. Ya oke lek tak empakno nang awakku dhewe kayak nyekel arek cilik kan gak ganti aku. Kamu mau melakukan itu apa dihukum? Ngono tok ae. Kalau Apa-apa lagi kan gitu. to the Ya. point. 10% masih yang aku bilang kan. Heeh, heeh. Itu ya Oke. perlu. Cuman kalau Oke. untuk edukasi bahkan menanamkan kesadaran nggak bisa pesan itu. Kita harus ngiring. Oke, sekarang aku Buat yang mewakili pertanyaan ibu-ibu di Sukoharjo yang kemarin keluar ya. Aku iki kan wong desa, Mas. Ngedepi wong kutha, wong luwih pinter, wong luwih sugih. Engko lek kalah ngomong piye? Engko lek gak iso jawab pertanyaane piye? oke, Ya apa ngono. Awakmu kan pasti mengalami itu di awal dia. yo. Iya iya, ya apa ya apa. Eh, perlu dipahami adalah orang kota itu datang ke kita hanya sementara waktu 1 jam sampai 2 jam. Kembali yang Mbak Ade sampaikan tadi itu penting. Sing sing bakal hidup lama di situ adalah aku, tuan rumah kita. Jadi bolehlah mereka membawa kepinterannya, tapi mereka tidak tahu pengalaman lokal itu kayak. Saya ngerti like, soal aku ya mangrove, soal kesulitan yang ada di sini, rusaknya, baiknya, keduanya ya aku. Iya. Sehingga yang harus dihindari yang pertama minder, ojo minder. Tapi ya ojo kepedean. Oke, satu dulu. Apa kok ojo minder? Apa Ojo yang minder apa yang karena membuat kita tidak boleh minder gitu ya? Kan perasaan karena itu kita manusiawi. oh, aku bisa jawab itu karena kita punya pengalaman lokal yang Oke, layak pengalaman. kita Eh, kita punya ya kita punya ini pula ngerti lah. ya mahasiswa datang punya pengetahuan tapi kita punya pengalaman. Betul. Oke. Sehingga itu yang dibayar, itu yang ditukar. Dan itu nggak bisa dibandingkan. Semisal ada orang yang membandingkan itu, berarti kita sabar aja. Oh, karakternya wongi ngono. Kita nggak boleh tertulut ya. Heeh. Kita harus debatnya benar-benar tenang. Lek ono wong sok Yo, tahu kene gak usah mbales. nggak Percuma usah. berdebat. Percuma, karena yang paling penting adalah keteladanan. Oke, Keteladan. oke. Wong iso ngomong apa ae, wong iso berteori apa ae. Lakoni nggak di. Sorry ya, aku harus Iya. yang lakoni ya aku di sini konsepnya tentang sampah bagus, tentang pariwisata bagus ya, bagus Pak, terima kasih ya sudah berbagi. Heeh. Nanti kami akan lakukan ini. Bisa Pak mau melakukan di sini yuk, temani kami awal itu. Iya, lek Jadi ngomongnya ya kabeh wong iso ya. itu dia Iya. Oke. keteladanan. Heeh. Karena orang itu ketika sudah istilahnya sok ke kita ya, baru kita secangkir air dengan ceretnya, betul. Heeh. Dia datang, kita buka sendiri ya, kita buka tutup kita. Heeh. Isinya jangan usah kebut-kebut, kita itu nggak usah kebut-kebut isi kita, biar Heeh. kita juga bisa maju ya, ambil hal bagus yang disampaikan. Kayak sini ibarat orang eksternal datang ngisi kakean sehingga kita tumpah, itu kan juga nggak manfaat. Iya. Jadi kita harus seperti foto yang juga ada ruang kosong, ada isinya sudah ditutup. Sehingga kami itu terfoto sama actionnya. Nggak tumpah-tumpah, tapi kok tumpah-tumpah. Terus pada kasus apa kita nggak kasih gambaran? Pada kasus apa kita gak oleh kepedean? Kepedean sing mbok maksud ki kaya apa? Median yang maksud itu ibarat itu tadi botol, kita menutup diri seolah-olah kita wis semuanya serba bisa. Heeh. Ada hal khusus kita harus belajar agar untuk membuat komposisi ideal itu ya, konsep belajar ya, kita harus mengamati perilaku dari luar yang masuk ke kita harus menyaring pakai sing bagus. Nek misalnya kita kepedean, oh yo aku wis ngerti wilayah ini, aliran laut ini aku paham, tapi tentang teori diving, ngomong lokal diving kayak kompresor gak sehat. Iya. Diving menyelam. Diving itu menyelam. Hmm. Terus nek
bantu. Oh ya aku seorang Lias misalnya. Aku tahu kawasan ini, aku merintisnya. Aku nggak perlu teori guiding, teori kepemanduan. Aku nggak perlu sertifikasi misalnya. Heeh. Aku nggak perlu kenal apa yang seorang ahli hukum. Iya, iso kabeh iso di Google kabeh ku. Nah, ngono. Iya, iya. Itu dibaca. Nah tapi nek kali soal kasus kita yang waktu itu, Iya. ya kan? Apakah seorang Lias dan seorang Sabtoyo dan semua orang di sini bisa mengkoneksikan, mengkolaborasikan semangat lokal ini sama eksternal? Iya, iya. Heeh. Ya kan? Nah, itu yang aku bilang jangan kepedean. Jadi, iku mang, isine separuh. Heeh. Kita pada posisi ojo minder, tapi ojo kepede. Oke. Iso bantu, iso bertukar. Iya, iya, iya. Oke. Eh terakhir yang pengen tak ngerti ya dari sudut pandang seorang ibu ya. Apa kaitannya kita melakukan ini untuk publik dengan hubungan kita dengan anak? Iki aku pengen ngerti perspektif seorang ibu ya. Lek bapak aku sih bisa membayangkan lah, aku ya bapak. Bila ibu iki piye? Apa relasinya dengan perspektif kepada anak dan perspektif kepada suami lah. Ya, secara kembali lagi tingkat fungsional ibu di rumah itu adalah merawat. Ya, aku pikir gitu ya, karena kita masak, menyediakan makanan yang sehat kan ya merawat kesehatan suami, anak-anak. Setelah mereka dirawat, mereka akan keluar. Mereka akan bermain, mereka akan bekerja di outdoor lah, di luar rumah. Mereka butuh sesuatu yang nyaman, minimal oksigen. Itu siapapun butuh hidup ataupun apa. Nah, keterhubungannya yang tak lakukan ini, dan semoga ini juga bisa dimaknai oleh semuanya, kita perlu merawat ruang eksternal kita. Supaya minimal, walaupun kecil, kita bisa menyediakan tempat yang nyaman, yang layak untuk anak-anak kita. Bahkan, kalau kita bisa membuat inovasi yang super independen, super keberlanjutan, insya Allah anak-anak kita akan mewariskan itu juga ke generasi selanjutnya. Oke. Dan yang lain, kita itu nggak cuman musim tanaman. Tanaman itu menjadi hidup, menjadi rumah bagi hewan-hewan yang lainnya. Itu yang kemudian membuat aku yakin bahwa surga itu bisa diwujudkan di bumi ini. Dengan nggak cuma apa ini anak kita, suami kita, nggak memberi hidup buat orang lain. Oke. Lingkungan yang layak adalah bentuk kita memenuhi tanggung jawab kita pada anak. Ya. Menciptakan lingkungan yang layak adalah itu. Bukan hanya menuntut lingkungan yang layak itu harus diciptakan. Ngono ya? Ya. Untuk anak. Oke, tapi kesibukan kan semakin ramai semakin sibuk, mana awakmu wis oleh penghargaan dan sebagainya, riwa-riwi ngalor ngidul. Persoalan terkait anak kelendran. Iya. Ya, itu juga berpengaruh terhadap pola didik, pola pendampingan anak-anak. Jadi berkarya di sosial dan lingkungan itu dibutuhkan daya tahan, daya uji yang luar biasa dari support system kita, bojo sampai anak. Kebetulan aku dari kecil karena sering tak tinggali, mereka menjadi pribadi yang mandiri. Opo-opo iso diri. Ya walaupun pada hal khusus mereka membutuhkan pendampingannya. Kerjasama yang baik juga kita dapat dengan orang tua kita. Ya baik lah ya. Walaupun baik itu sering menjadi musuh dalam selimut juga. Karena berbeda karakter atuh ya. Tapi sekian waktu selama prosesku, anak-anak bisa mengkondisikan dirinya lebih mandiri daripada teman-temannya. Karena itu tadi mereka terbiasa tinggal terus prepare sendiri. Kalau mau main bahkan aku masih MC bisa mengkondisikan jadwal apa,
itu yang kita bentuk adalah pola mereka menyiapkan sesuatu. Ya, itu tadi semisal kayak infak, biasanya kan ide udah nyiapin gitu. Saya nggak usah siapin. Jadi mendidik anakku juga jauh lebih dini sih sebenarnya. Ya, realitanya waktu video semuanya kita nyiapin gitu. Heeh. Soal makanan juga gitu. Tidak lebih pada aku sebagai orang tua ya, aku pada anak-anakku aku pasti aku juga bisa salah pada sesuatu sehingga mereka sekarang sering ditinggal ya bisa mandiri terus si bapaknya yang lebih mandiri. Oke. Terkait izin suami itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi kan kalau tak lihat di Sendang Biru itu mesti bapak ikut terlibat dalam upaya konservasi, ibu melok, anaknya terinfluence, anaknya melok pisan akhirnya. Terbukti bule les sak anake. Awakmu Betul. awakmu Pak Sap, awakmu nang Labda malah telung generasi gitu ya. Ya, Jadi malah apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu yang diikuti ya. betul. Karena rumah dan kebiasaan terkecil itu yang menentukan ya. Kami juga pada karya ini tentang lingkungan kami tidak menjanjikan keberhasilan. Tapi kita bisa upayakan kebaikan terutama. Nah, orang pertama lah fase ya jatuh bangunnya ya keluar. Sehingga otomatis keluarga ini menjadi core of the core dari kegiatan terhadap lingkungan. Adapun pariwisata itu benar lulus. Makanya kami di SMP tetap ngotot tulis premi libur Idul Fitri. Iya, iya, iki tuh Nah, bukan masalah duit tok. Ini bukan masalah uang malah. Iki soal Ya, ya wis kebahagiaan. ini ini soal kebahagiaan batin. Kesel ya didekek. Wis gak kesel ya dilakoni neh. Ya, Oke. betul. Sak Eh. mampu nih. Yang Apa? wan manduk-manduk ae. Apa coba? Pertanyaannya apa? Enggak ngomong kok, ya. Apa komentarmu terhadap Lia bagaimana? Bagaimana semangat dari ya, Ya, wis. bulan. Oke. Li, kasih kasih speech lah untuk ibu-ibu di Sukoharjo Li. Semangat, kasih penyemangat. Oke, ibu-ibu di Sukoharjo, gitu. Landscape-nya berarti sungai. Apa? Sungai ya? Sungai. Si Oh, Bengawan iya. Solo. Oke. Jadi konservasi dilakukan karena daerah itu sering banjir, ada abrasi. Terus juga desa itu adalah penghasil migas. Jadi mereka menyadari bahwa yo aku ini termasuk penyumbang karbon sebenarnya untuk Indonesia, untuk dunia. Jadi saya harus melakukan upaya konservasi itu. Wis. Apa iku, Bun? Napa niku? Apa jeneng iki? Kan jahe sehat Oh. jahe deh. Jalu. Aira, Bunda. Hai. Dadah dulu. kapan kesini? Besok Bur. anu. Dadah. Ya, Ai. terhadap ibu-ibu di Sukoharjo sama. Kita mulai hidup di tempat yang sama. Yang dulu juga hidup di tempat yang penuh dengan hiruk pikuk perikanan. Di pelabuhan, terus polusi ya, oke? Karena kawasan pesisir perahu, baik itu polusi air, polusi udara. Kami menyampaikan bahwa kita diam itu nyaman. Diam itu nyaman. Diam nyaman, tapi nggak aman. Diam nyaman tapi nggak aman. Oke, ini menarik. Ini. Yang menjadi landasan aku dulu lapo. Kalau kita menunggu orang lain untuk berbuat, kayak nggak mungkin. Karena orang lain orientasinya cukup untuk perutnya.
Orang lain tidak berpikir anakku nyaman, aman, kah, bahagia kah, menemukan surganya kah, tempat main yang layak kah, oksigen kah ke depan. Nggak mikir orang itu. Yang penting aku dan aku juga berharap ibu-ibu di juga bisa melakukan action aja. Ora usah mempedulikan apapun. Kadang ibu-ibu itu kupingnya tipis, Kak. Kupingnya tipis, rosoni juga lek krungu selenting tengok tonggo gitu langsung. Oh iya iya iya. Sensitivitas perempuan. Tapi itu tolong tetap disikapi tenang. Yang lebih penting adalah nawa itu kita. Niat kita itu apa? Daripada awake dhewe menang melakukan apapun, itu dosa. Tetap aja tahu situasi yang kamu. Kok kita diam-diam? Iya 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 iya. Loh, karena seharusnya agama sudah mengajarkan kita banyak hal dari kecil. Tapi kita nggak aktif juga betul. Kita nggak melakukan apapun. Justru sebaliknya sangat berharga kalau kita melakukan sesuatu walaupun kecil. Menanam. Apalagi aliran sungai sing dan sebagainya. Itu kan dampaknya lah. Iya iya. Oh doa ya, aku juga dulu gitu. Kenapa capek-capek ireng ya? Buat kulit kita gosong ini. Itu niatnya ya wis penting melakukan sesuatu daripada diem. Nyaman tapi nggak aman. Nah, otomatis dinamika akan semakin kencang ketika kita juga proses. Tapi kalau belum tentu juga kalah ya. Sudah dengan mengalah kita makin menjadi pribadi yang sembodo. Walaupun harus berputar jalannya, tapi harus tetap fokus pada tujuan. Karena aku maknai seorang perempuan itu akhir sudah cantik. Di dalamnya, dari fungsinya tidak cantik. Tapi lebih cantik lagi kalau kita punya aksi yang benar-benar bisa menghidupi kita, hewan-hewan di sekitar kita, buat surga yang nyata. Oke, siap. Terima kasih Mbak.